Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, para pembudidaya ikan khususnya, tetap semangat ya. Apalagi ini hari Jumat berkah. Nah, sekarang kita coba bahas apa ini ya, biar semakin semangat begitu. Atau saya coba awali lah dengan kata-kata yang positif untuk memberikan semangat teman-teman sekalian ya. Bunga akan mekar pada waktunya, matahari juga akan terbit pada waktunya. Apapun yang memang akan menjadi milikmu, pasti akan datang untuk menjadi milikmu pada waktu yang tepat. Teruslah melakukan kebaikan agar kebaikan yang terjadi dalam hidupmu dapat bermanfaat bagi dirimu sendiri, orang lain, dan semua makhluk di semesta raya ini. Baiklah teman-teman, sebagaimana telah saya share juga thumbnailnya untuk mencoba meramu apa yang terjadi di dunia YouTube tentang informasi khususnya biovlog, sehingga samar-samar saya lihat banyak juga video-video yang kontennya barangkali tidak seperti judulnya ya. Sementara saya merasakan bagaimana orang-orang seperti saya, seperti Anda, dengan modal pas-pasan ingin dapat informasi yang bagus, informasi yang langsung to the point, sementara isi kontennya dibawa kemana-mana kan gitu. Realita kehidupan ini demikian nyata ya. Satu hal itu yang ingin saya sampaikan. Hal kedua, marilah kita sama-sama serius menekuni dan menjadikan perikanan ini, pembudidayaan ikan ini, kalau memang Anda berharap di sana, serius di sana untuk belajar dan kemudian mempraktekkan. Inilah yang dulu seringkali saya sampaikan sebagai metode 651. Anda yakin atas dasar ilmu, kemudian mempraktekannya, kemudian jadi profesional. Meskipun barangkali dengan modal pas-pasan diawali dengan lahan yang ya cuma 1 bak, kemudian lahannya seadanya begitu, tidak masalah. Yang penting kita dapat menghidupi keluarga kita dengan sebaik-baiknya, karena memang itulah dunia manusia ya, dunia usaha. Hampir semua makom manusia itu ada di makom asbab. Asbab itu ya dengan alasan kita bekerja, kemudian kita dapat sesuatu, begitu kan makom di atasnya. Kalau makom di atasnya kan begitu kita ingin, datang tuh keinginan tuh gitu. Terwujud sudah. Meskipun di dunia maya, YouTube khususnya, banyak juga diperkenalkan tentang LOA ya, Law of Attraction atau hukum tarik menarik. Hal mendasar yang berkaitan dengan LOA ya berpositive thinking. Artinya apa? Mindset, pola pikir kita aja yang harus positif gitu. Apapun kondisi kita saat ini gitu. Baik, daripada berlama-lama nanti Anda bosan juga kapan dimulainya, saya coba lanjutkan bahasan saya tentang BFT atau BFS, Biovlog Teknologi atau Biovlog System. Kemarin ada juga video yang membahas ini, sehingga saya tidak akan ulangi lagi hal itu gitu. Jadi sekarang mencoba melengkapi konten yang hanya 1 layar ini, karena memang ini adalah ya salah satu hobi saya. Termasuk pada saat kuliah, pada saat sekolah, ya saya punya kebiasaan juga membawa 5 bolpen begitu, 4 ada di jari kiri dan 1 di jari kanan begitu. Jadi tatkala dosen ngajar ya saya menggambar. Dengan pola seperti yang tertampil pada layar ini begitu. Itulah yang disebut mind mapping, pemetaan pikiran. Bahasan yang kemarin sudah kita bahas, kan ada bagaimana biovlog itu, kemudian metode 1 juga disampaikan, ini sudah juga dibahas detail di Gonila. Kemudian metode 2 juga dibahas di Gonila. Jadi Gonila itu atau Biovlog Nila itu adalah aplikasi yang memang saya harapkan menjadi pondasi bagi teman-teman untuk belajar, kemudian mempraktekkan teknologi biovlog ini gitu ya. Walaupun dengan berat hati saya mengeluarkan harga di sana, kan memang ada banyak upaya yang saya keluarkan juga sebagai effort untuk mewujudkan aplikasi itu ya, dengan belajar juga. Awalnya saya belajar, sekali saya bekerja di depan meja begitu, pada saat mewujudkan impian itu berapa jam sekali kerja itu? 12 jam. Jadi dalam 12 jam itu saya mungkin ya hanya untuk makan, kemudian sholat begitu, termasuk makan juga dia minta diantar oleh keluarga, makan di situ. Setelah selesai piring dibersihkan oleh keluarga, saya lanjutkan di depan meja itu. Sebegitunya saya berjuang untuk mewujudkan terwujudnya
aplikasi Gonila itu. Kemudian di YouTube juga saya perkenalkan metode 3, metode 4, yang kemarin juga ada metode 5, metode 6 gitu ya. Nah, metode-metode ini tidak saya bahas untuk sekarang karena saya akan fokus ke biovlog yang menjadi topik saya pada saat ini, sehingga teman-teman mendapat gambaran yang utuh, jangan sampai simpang siur, terpedaya oleh konten misalnya, mungkin juga isinya juga malah nggak ada. Habis waktu, habis kuota. Mari kita mulai. Biovlog. Saya coba sederhanakan definisi biovlog ini, teman-teman ya. Walaupun saya semalam, ini saya buat semalam khusus ya, untuk melengkapi sebelum pertandingan bola ya. Dan terima kasih atas perjuangan tim U23. Meskipun ya di posisi keempat jadinya kan, tidak masalah. Itulah perjuangan. Secara definisi, meskipun ini memang sengaja saya buat bahasa Inggris sebagian ya, agar teman-teman terbiasa lah. Tidak kagok, wah bahasa Inggris, apa yang perlu ditakuti? Nggak ada yang perlu ditakuti di dunia ini. Dan teman-teman, menurut saya tidak ada hal baru di bumi ini. Tidak hal baru. Yang ada mungkin hanya modifikasi begitu ya. Itulah yang menjadi landasan pikir saya, bahwa kita semua sesemesta raya ini terhubung begitu. Terhubung satu dengan yang lain sebagai entitas yang bernama manusia. Tidak hanya dengan manusia, tapi dengan makhluk lain gitu terhubung. Karena satu semesta raya ini secara hukum kekalahan massa, hukum kekalahan energi itu berlaku di sana. Dan kita coba reverse ke Nikola Tesla begitu ya, tentang frekuensi, tentang vibrasi. Kita semua terhubung, dan Anda nonton video ini, saya sangat yakin karena Anda terhubung dengan saya. Gitu ya. Semoga konten ini bermanfaat, meskipun saya akan bawakan dengan sepelan mungkin. Jadi biovlog adalah koloni dari beragam mikroorganisme, termasuk di dalamnya berarti bakteri, ada alga, ada fungi, yang oleh teman-teman fungi itu bisa diterjemahkan sebagai jamur, padahal makna jamur tuh konotasinya kan negatif gitu ya, seringkali negatif, maka saya sebut saja fungi saja. Kemudian detritus, kemarin sudah saya jelaskan apa itu detritus. Kemudian invertebrata lain. Kalau ikan kan vertebrata ya, ikan bertulang belakang begitu. Yang non vertebrata apa? Ya sebut saja zooplankton misalnya, di situ ada rotifer. Rotifer itu juga bisa terjadi di media biovlog kita gitu. Dan di salah satu video dulu pernah juga saya muat di mana posisi rotifer di dalam media di biovlog kita itu. Begitu. Kemudian untuk menjalankan sistem atau teknologi biovlog ini, tentu saja bahwa sistem memerlukan juga beberapa persyaratan begitu ya. Itu harus dipenuhi. Ini untuk membekali posisi 6 buat teman-teman sekalian. Kemarin juga sudah saya bahas mengenai air, bagaimana air itu, sehingga ini tidak saya bahas lagi, meskipun saya coba pencet ya, bahwa air harus bebas kontaminan, dari cemaran harus bebas. Bagaimana mau melaksanakan budidaya dengan biovlog dengan baik kalau airnya saja tercemar begitu. Kemudian hal-hal yang lain adalah memenuhi ya keinginan ikannya yang akan dibudidayakan gitu. Artinya air itu layak atau memenuhi standar untuk budidaya begitu. Dan baik juga kalau misalnya Anda punya alatnya, alat mengukur, ada diometer, ada pH meter, ada alkilinometer, itu menjadi data awal tatkala teman-teman mengukur data kualitas air awal sebelum mendapatkan aerasi. Itu data awal. Oh, posisi air sumber saya seperti ini. Dan itu dipertahankan datanya, jangan hilang. Teman-teman bisa mendapatkan data ini kalau memang tidak punya, mendatangi dinas yang memiliki lab kualitas air begitu. Ajukanlah agar dibantu oleh pihak dinas begitu. Termasuk misalnya air sumber sudah masuk ke wadah kita. Kemudian cobalah aerasi setidaknya 24 jam. Ya kurang juga nggak apa-apa. Intinya adalah memastikan bahwa air sebelum digunakan oleh ikan itu kondisi kualitasnya seperti apa, sesuai dengan data yang ada di atas ini. Kemudian kita coba setelah diaerasi misalnya 24 jam, itu dicek lagi berapa datanya, dan data itu dijaga oleh teman-teman begitu, jangan hilang. Ya itulah data primer di unit, di lokasi teman-teman sekalian. Agar mudah misalnya pada saat ngukur, misalnya bawa 2 sampel, 1 sampel yang belum daerasi, yang kedua sampel yang sudah daerasi, setelah misalnya mengajukan diri ke dinas terkait gitu ya, yang memiliki lab kualitas air. Itu terkait water atau air. Kemudian ikan, ini baru pandangan sempit saya ya, karena di ikan ini bisa dibahas lebih luas. Namun berkaitan dengan saat ini, saya coba bahwa satu ikan sehat, pastikan ikannya sehat, benihnya. Kemudian ukuran seragam, kemudian memiliki kualitas genetik yang bagus. Semakin lama kalau pemuliaan atau penelitiannya tidak mempertimbangkan banyak hal, semakin lama memang kualitas genetik ikan kita pasti menurun. Banyak hal itu seiring dengan peningkatan intensifnya
kegiatan selective breeding misalnya, lama-lama pasti juga akan menurun. Jadi jangan kaget itu normal saja. Sebutlah misalnya karena genetic drift. Jadi genetic drift itu teman-teman pasti paham, drift itu drifting. Apa itu? Menghanyutkan diri misalnya di sungai kan. Jadi genetic drift itu artinya hanyutan gen. Ada gen yang hilang gitu karena faktor apa? Seleksi tadi misalnya. Seperti itu sederhananya. Kemudian ya pastikan juga bahwa berkaitan dengan teknologi bioflok ini, berbeda jenis ikan, berbeda ukuran, itu juga karakternya berbeda. Penanganan kita juga akan berbeda. Pada tebar yang akan kita terapkan juga nanti akan berbeda. Pada tebar misalnya juga akan menentukan berdasarkan waktu, misalnya 3 bulan, kita akan mencapai ukuran berapa sesuai ukuran pasar. Nah, saya sudah sampaikan dulu untuk dinilai sekian gitu. Masih ingat barangkali. Jadi penentuan pada tebar dinilai 100 itu juga udah dengan banyak pertimbangan. Untuk mendapatkan data pada tebar 100, setidaknya saya mendekati dengan teknologi sebelumnya, kolam air deras aja 100 gitu tingginya. Jadi kalau teknologi ini bisa sampai 100 minimal, berarti teknologi kolam air deras yang menggunakan air mengalir sebegitu deras itu debitnya, berarti teknologi ini oke. Yang kedua, memastikan bahwa FCR atau feed conversion ratio itu lebih rendah dari kolam air deras. Ketiga, bagaimana pertumbuhannya? Itu juga saya analisis bersama tim gitu, tentunya. Kemudian efisiensi yang lain. Jadi kalau FCR itu berkaitan dengan seberapa konversi pakan, efisiensi yang lain itu ya meliputi biaya membuat kolam air deras dengan konstruksi seperti itu berapa, kemudian balik modal nanti akan berapa lama gitu. Nah, dengan bioflok ini berapa lama itu harus dianalisis dulu sebelum memulai usaha ini gitu. Karena kemarin sempat juga saya baca komentar, waduh saya gagal padi katanya, baru mulai salah mungkin di prosedur, ikannya mati semua, kan kasihan. Beliaunya sedang berjuang untuk keluarga, ikannya mati, kan kasihan. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan persyaratan dalam bioflok ini adalah pakan. Pakan juga pernah saya bahas, tapi mungkin akan saya tambahkan lah beberapa poin di sini. Ini sudah banyak saya kumpulin. Jadi poin pakan saja seperti inilah bahasan saya kira-kira yang akan saya bawakan ya teman-teman. Apa itu? Satu, ukuran pakannya, artinya butiran pakannya itu juga harus bagus, sesuai lah dengan bukan mulut. Kemudian dosisnya. Jadi di bioflok teknologi ini, dosis yang nanti pasti akan diterapkan di lapangan itu relatif berbeda dengan dosis teori yang dulu teman-teman dapatkan gitu. Pokoknya kalau pembesaran 3%, belum tentu kalau di bioflok ini. Yang sangat mungkin adalah lebih rendah nanti gitu, atau turun gitu. Apalagi misalnya ikan-ikannya menyukai atau mengkonsumsi bioflok gitu. Kemudian frekuensi pemberian pakannya harus berapa kali sehari gitu. Makanya kemarin saya perkenalkan istilah feeding regime kan. Kemudian bagaimana cara memberikannya ke ikannya? Apakah dengan manual atau dengan alat begitu, mesin misalnya. Kemudian pakannya sendiri bagaimana cara menyiapkannya? Apakah mau langsung tanpa bibis atau dengan bibis? Dan saya sudah sampaikan bahwa bibis, kemudian khususnya misalnya fermentasi, kelebihan-kelebihannya kan sudah pernah saya sampaikan. Itu bukan hanya untuk didengar, disimak, tapi diterapkan gitu. Kemudian saya coba pelan-pelan mulai dari poin-poin satu demi satu ya. Misalnya bagaimana cara menyiapkan pakannya. Tadi sudah saya sampaikan. Langsung saja tanpa bibis nggak apa-apa gitu. Kemudian indirect ini gimana maksudnya? Ya tidak langsung. Artinya pakan yang dari pabrikan baru datang sampai rumah itu dikondisikan dulu dengan fermentasi misalnya. Pembahasan tentang fermentasi ini juga sudah saya bikin agar teman-teman dapat manfaat dari sana. Kemudian ada juga selain fermentasi menggunakan probiotik fermentor gitu ya. Fermentor itu adalah istilah untuk bakteri-bakteri yang memang bertugas untuk memfermentasi pakan gitu. Selain fermentasi, terkadang ada juga yang menambahkan bahan-bahan lain, other ingredient ya. Untuk tujuan apa? Enrichment, pengkayaan pakan gitu. Bisa tambah vitamin, bisa tambah mineral atau komponen lain yang nanti barangkali akan berkaitan dengan ada ya bioflok tanpa mulase, ada ya bioflok tanpa sumber C misalnya kayak gitu. Itu bagian dari pengkayaan terhadap pakan. Oke, ini pemberian pakan secara tidak langsung. Kemudian berkaitan dengan pakan yang kita berikan ke ikan, kan ada pakan yang dimakan, ada pakan yang tidak termakan atau tidak dimakan oleh si ikan, tidak sempat dimakan, keburu jatuh, kemudian jadi limbah kan nantinya kan. Maka saya sampaikan aja eaten and uneaten, pakan yang dimakan dan tidak termakan. Nah, dalam diskusi tahun 2018 dulu pada saat
pembahasan chain ratio, biasanya atau ada beberapa peneliti juga yang memfokuskan chain ratio itu fokus ke N saja, bahwa pakan menghasilkan N. Saya bilang, ya di pakan kan ada C juga. Jadi itulah yang menjadi cikal bakal bagaimana C ini, kalau chain rasionya sudah kita tetapkan, apakah nanti diperlukan nggak C dari luar atau nggak perlu gitu. Itu dasar pemikirannya ke sana jalan. Terus karbon misalnya, di pakan kan ada karbon. Pertanyaannya, karbon yang ada di pakan, baik itu dimakan maupun tidak termakan, kalaupun dimakan kan jadi feses nanti. Benar nggak? Nah, karbon ini kemudian dikonversi oleh apa? Ya mikroorganisme. Mikroorganisme yang mungkin saja masuk secara alami, dan kalau di bioflok berarti mikroorganismenya itu sengaja kita masukkan ke dalam air. Kemudian pakan yang tidak termakan dan feses dimakan tapi jadi feses, pada akhirnya menghasilkan nitrogen anorganik. Itu juga dimanfaatkan oleh mikroorganisme, kemudian dikonversi atau dirubah menjadi biomasa tubuhnya sendiri. Ada sekian banyak pertambahan jumlah bakteri misalnya di situ atau mikroorganisme lain. Artinya berpindah tuh massa tadi yang tadinya dari pakan tidak termakan dan massa dari feses misalnya pindah menjadi penambahan entitas baru, ya bakteri, ya mikroorganisme lain gitu. Kalau itu misalnya memang hanya satu sel seperti bakteri, ya berarti N tadi yang notabene berarti protein menjadi single cell protein gitu, atau protein bersel tunggal, karena selnya memang satu sel gitu bakteri. Kemudian dari sisi nitrogennya, jadi pakan itu ada C-nya karbon, ada nitrogennya kan berarti kan. Nitrogen ini kalau dia misalnya dalam feses, dari mana awalnya munculnya nitrogen itu? Ya, selain memang secara khusus dari protein yang kemudian menjadi sekumpulan N, nitrogen ini bisa juga dari metabolit namanya, buangan mikroorganisme, buangan ikan, karena kegiatan apa? Metabolisme. Di samping juga dari pakan yang terbuang tadi. Nitrogen anorganik, misalnya amonia, nitrit, itu kan berbahaya. Dari mana itu? Ya N tadi itu, penumpukan bahan organik menjadi amonia, menjadi nitrit. Nah, posisi dua ini sangat berbahaya bagi ikan. Setelah jadi nitrit kan jadi nitrat. Nitratnya dipakai oleh apa nih? Kalau nitrat itu umumnya dipakai oleh jenis-jenis tanaman. Makanya kalau tanamannya misalnya tingkat tinggi, komposisi nitrat air misalnya ada banyak nitratnya, bisa jadi pupuk. Kemudian kalau yang menggunakan adalah mikroorganisme seperti alga misalnya, maka jalur pemanfaatan amonia N yang kemudian menjadi nitrat tadi itu juga ada tersendiri, maka disebut fotoautotropik jadinya sistem kita itu. Nanti insya Allah saya bahas lebih lanjut. Kemudian yang terkait nitrogen ini, bahwa di bioflok system mikroorganisme itu mengkonversi, merubah anorganik nitrogen tadi menjadi komponen organik which can be used as an additional food source for fish. Tadi sudah disampaikan pada saat ngebahas karbon kan. Jadi sederhananya, karbon itu anggaplah misalnya sebagai sumber energinya, nitrogen itu pekerjaannya, begitulah kira-kira. Semudah itu yang barangkali bisa saya sampaikan gitu untuk memudahkan pemahaman kita. Kalau dia sudah jadi biomasa baru, N juga, karena di situ ada banyak protein, tentu saja bisa jadi bahan makanan kan bagi ikan yang mau gitu ya, yang mau memakannya, berarti kan begitu. Kalaupun toh ikannya sendiri tidak memakannya, setidaknya kestabilan sistem itu penting juga tetap bagi si ikannya begitu. Kemarin juga sudah saya bahas pengaruhnya apa, ya di perubahan suhu, fluktuasi suhu, kualitas air, itu juga penting gitu. Pengaruhnya itu ya lumayan tinggi karena terkait dengan si ikan itu, berarti harus menyesuaikan dong. Nah, proses penyesuaian itu perlu energi. Oke, itu terkait pakan yang dimakan maupun tidak dimakan ya, atau eaten and uneaten feed. Kemudian chain ratio. Tadi sudah saya coba ulas tentang C, sudah saya coba ulas tentang N. Nah, bagaimana rasio CN-nya itu? Sering disebut chain ratio atau rasio karbon nitrogen. Sederhananya begini, chain ratio itu, bahwa chain ratio adalah C dalam pakan ditambah C yang berasal dari luar, kalau itu misalnya perlu penambahan sumber C, dibagi dengan N di pakan, kan gitu. Sederhananya begitu. Kemudian pada ikan nila saya ambil khusus ini, saya sempat mikir juga semalam, berapa chain ratio terbaik bagi nila misalnya, karena di literatur itu sangat banyak komposisi yang disampaikan gitu. Sehingga kita tetap harus mengambil keputusan kan, di antara sekian pilihan itu kan berarti harus ada yang dipilih gitu. Sederhananya nanti dalam proses di lapangan,
Kalau misalnya teman-teman ingin menetapkan CN rasio 25, CN 25 itu sebaiknya diterapkan seperti apa prosesnya? Biasanya ini cenderung nanti lokasi teman-teman itu sedikit cahaya atau bahkan tanpa cahaya gitu. Dikasih atap, dikasih dinding misalnya, tertutup gitu. Itu mudah sekali untuk mendapatkan CN rasio 25. Tidak terbuka misalnya seperti di Sukabumi kan terbuka tuh, tanpa atap, tanpa dinding begitu. Kalau ingin menerapkan CN rasio 25, kebayang itu persaingan dengan alga saja udah sangat tinggi, capek kitanya jadinya. Maka mikroorganisme yang terlibat dalam CN 25 ini kebanyakan nanti akan cenderung heterotropik prosesnya. Jadi bakteri-bakteri heterotropik yang dominan. Nah, sekarang kita sudah mengenal istilah dominan, nanti akan ketemu istilah dominansi. Jadi dominan berarti mendominasi, orangnya paling banyak dia di situ. Nah, dominansi apa? Ini terkait dengan proses bagaimana menjadi dominan gitu. Termasuk di CN20 itu juga cenderung akan heterotropik. Kalau CN rasio yang dipilih misalnya 15, ini cenderung nanti kemoautotropik. Jadi di media kita itu selain bakteri heterotropik juga akan ada bakteri-bakteri kemoautotropik. Begitu. Termasuk misalnya jika CN rasionya 10, ini cenderung nanti tend to be kemoautotropik dari sistem budidaya kita atau media kita ya. Bagaimana kalau 8 atau lebih rendah dari itu? Nah, cenderungnya ini akan autotrofik. Dominannya autotrofik, airnya cenderung agak kehijauan, tapi di dalamnya karena sengaja kita masukkan bakteri heterotropik, maka bakteri heterotropik juga ada di situ gitu. Dalam riset saya setelah dihitung dulu itu sekitar 8 cuman CN rasionya itu, dan itu bisa tanpa buang air waktu itu. Nah, oke, ini tentang berapa CN rasio terbaik buat ikan nila kita. Dan CN rasio ini tergantung pilihan kita yang menetapkan di awal gitu. Kemudian tadi sudah saya coba sampaikan ya, ada heterotropik, kemoautotropik, kemudian autotropik, karena memang itu adalah 3 tipe utama bagaimana pengelolaan media itu terjadi gitu. Misalnya fotoautotropik tadi cenderung akan didominasi oleh alga karena ini dari jenis misalnya fito, jadi inilah yang saya sebut dengan kehidupan perintis. Di beberapa video saya sampaikan begitu. Jadi logika saya bilang begini, sebelum misalnya manusia pertama yang kita yakini Nabi Adam misalnya, meskipun ada makhluk lain sebelumnya kan, apakah ada makhluk lain selain manusia yang hidup? Logikanya kan berarti harus tersedia oksigen dulu gitu. Nah, oksigen itu dihasilkan oleh siapa gitu? Berarti kan misalnya oleh tanaman hijau yang menghasilkan oksigen kan begitu. Kemudian ada juga yang disebut dengan kemoautotropik, didominasi bisa oleh mikroorganisme kemoautotropik maupun oleh mikroorganisme heterotropik. Dan pada kondisi ini mikroalgenya tuh cenderung sedikit. Makanya kita dapatkan kalau intensitas cahaya di tempat teman-teman meskipun terbuka, intensitas cahayanya tidak terlalu tinggi, cenderung akan kita dapatkan juga bahwa air kita itu warnanya bisa cenderung kecoklatan karena algae juga kan warnanya tidak selalu harus hijau kan gitu. Kemudian yang ketiga dari tipe umum gitu ya, ada namanya itu heterotropik itu gitu, yang terjadi dalam pemanfaatan amonia N-nya. Nah, itu biasanya didominasi oleh heterotropik bakteria. Nah, alga memang akan rendah di sini. Mudah kita dapatkan sebenarnya meskipun ya tidak pakai atap, mudah sebenarnya. Tinggal ya proses dominansinya kita ikuti agar proses itu jalan gitu. Nah, sebagai sedikit kesimpulan saya, apa yang mengontrol semua itu? Salah satunya ya intensitas cahaya. Jadi ini yang harus kita kontrol. Di daerah teman-teman misalnya intensitas cahayanya sangat tinggi. Contoh misalnya di sebagian besar Papua itu suhu bisa sangat tinggi, itu bisa sampai 36 itu. Intensitas cahaya juga tinggi. Cenderung nanti kalau tanpa naungan, shading, cenderung kita akan berat mengkondisikan agar air di posisi misalnya heterotropik. Itu sangat-sangat berat sekali. Kalau kayak di Sukabumi itu sangat mungkin, masih agak ringan. Bogor juga masih agak mungkin gitu. Nah, Sulawesi misalnya itu juga sudah cenderung berat. Maka kalau daerah-daerah seperti hampir lah saya coba sampaikan, hampir sebagian besar Sulawesi barangkali ya harus ada naungan idealnya. Jadi nggak usah ditanya lagi perlu naungan nggak Pak. Nah, ini sebagai kesimpulan sederhana saya berarti ya. Ini adalah bahasan CN rasio. Nanti ini ada kaitannya dengan apa nanti? Nyambung juga nanti dengan pakan gitu. Kemudian CN rasio ini realnya di air itu dengan apa?
penambahan C kan berarti. Apakah diperlukan atau tidak dari luar itu sesuai dengan makna dari CN rasio yang beragam ini. Penamaan 25, 20, 15 ini kan angka mutlak ya. Agar mudah sebenarnya. Bagaimana kalau CN rasionya 11,75? Ya terserah teman-teman. Nanti akan lebih rumit menghitungnya juga kan. Mendapatkan CN rasio koma-koma begitu. Nah, real di lapangan kalau tadi pilihannya mau menambahkan C dari luar atau tidak dari luar, memang pasti akan ada strategi teman-teman. Bagaimana strategi itu diimplementasikan, dipraktekkan di lapangan. Ini sengaja saya khusus buat karena ya, tadi di awal cerita di YouTube itu berkembang juga biovlog tanpa mulase. Ya kalau biovlog tanpa mulase kan berarti masih pakai sumber C, cuman tidak menggunakan mulase. Selain mulase ya banyak. Tahun 2018 sudah pernah saya sampaikan juga. Selain mulase apa dong gitu. Ya sumber C yang lain. Dulu disampaikan gula. Selain gula ya banyak. Dan Indonesia itu sangat kaya gitu. Nanti pelan-pelan saya sampaikan juga. Intinya apa sebenarnya dengan strategi ini? Nanti kondisikan di tempat teman-teman sendiri. Waduh kemahalan masih harga pakan nih. Nah gimana strateginya kalau pakan kemahalan? Misalnya ini yang pertama ya. Menggunakan pakan yang rendah protein. Kemudian difermentasi. Ini pernah juga ada videonya. Khusus gitu. 25% pakannya difermentasi. Sehingga akan setara nanti dengan 28-30 kan gitu. Hanya dengan fermentasi. Mulai dari pemutusan rantai kompleks di proteinnya, karena fermentasi kan berarti melibatkan mikroorganisme pengurai kan begitu, fermentor gitu. Atau misalnya ini di beberapa literatur luar negeri sudah banyak yang membahas ini. Gunakan protein hanya 23%, baru ditambah lipid. Oh, kok bisa tambah lipid lagi? Nah, ini namanya enzimatik proses yang dilakukan oleh mikroorganisme. Kita nggak lihat tuh prosesnya, cuman kinerjanya terlihat gitu. Ini sudah banyak ini. Dan barangkali ini menjadi strategi yang masih di-hide ya oleh teman-teman. Nah kalau ilmu saja di-hide, terus rakyat kecil gurem seperti teman-teman yang sengaja nonton video ini, terus kapan bisa lebih makmur kan gitu. Nah terkait lipid ini saya coba tambah begini, masukin ya khusus ya. Jadi ada riset memang pakan 23% itu ditambah lipid di pakan sehingga disebut dengan low protein high lipid, disingkat LPHL, low protein high lipid, agar si ikannya sendiri tidak terkoreksi pertumbuhannya, termasuk tidak menimbulkan abnormalitas pada ikannya. Abnormalitas itu banyak teman-teman. Bisa dari posisi insang, posisi internal organnya mengalami kelainan karena rendahnya protein misalnya. Itu bisa terjadi gitu. Dan itu dilakukan di lab. Dan kalau saya sampaikan apa yang sebenarnya terjadi di sini. Jadi begini dengan penambahan lipid tadi, meskipun proteinnya rendah. Jadi lipid yang tadinya tidak termakan, tidak termanfaatkan oleh si ikan tadi pada posisi high lipid tadi, low protein high lipid, itu kemudian digunakan oleh bakteri untuk pertumbuhan bakterinya. Inilah yang disebut dengan lipid dirubah menjadi karbon nanti di situ. Siapa yang ngelakuin itu? Bakteri. Karena sudah ada karbon tambahan dari lipid tadi, inilah yang disebut dengan internal carbon source. Jadi sumber karbon internal tanpa tambah dari luar. Meskipun hakikatnya ditambah dari luar. Dari mana? Ya tambah lipid tadi kan berarti dari luar. Makanya saya iseng biovlog tanpa karbon adalah impossible. It is impossible biovlog without carbon. Sebenarnya karbon itu untuk apa di biovlog ini? Nah, nanti saya coba ulas. Saya coba menangkap perasaan dan pikiran teman-teman. Pasti pertanyaan ini akan diajukan gitu. Yang kedua, meskipun misalnya pakannya proteinnya tinggi Pak, 30 lah atau 28 lah, kan lumayan tinggi itu. Ada beberapa tambahan yang ditambahkan begitu. Pasti itu. Karena C tetap diperlukan teman-teman. Dan rasio CN itu atau CN rasio itu juga penting gitu. Meskipun kita tanpa menambahkan dari luar, tetap perhitungan CN rasio itu penting gitu. Bagaimana kalau CN rasionya 6 atau 8 lah anggap seperti penelitian saya dulu itu. Pada posisi terbuka tanpa atap, protein 31 kalau nggak salah atau 32 begitu. Pada saat itu memang menggunakan sumber C dari luar tetap gitu. Tapi bagaimana kalau posisi proteinnya diturunin sampai jadi 25 tadi? Sangat mungkin tidak usah nambah sumber C dari luar. Tapi bagaimana kalau menggunakan tetap protein tinggi tapi inginnya tidak perlu tambahan sumber karbon dari luar? Tetap saja akan butuh teman-teman. Meskipun mungkin di-hide, disembunyikan dari produk gitu. Karena tetap harus ada C gitu.
Cuman pertimbangannya apa? Biaya. Jadi teman-teman harus punya pijakan di sini. Pijakan pikiran paling tidak, analisis sendiri. Kalau tambah itu jangan-jangan malah makin mahal gitu. Sementara hasilnya sama. Menggunakan pakan lebih murah, tapi tambahan untuk pakan tadi jadi mahal juga akhirnya. Nah itu jadi keputusan yang harus bijak di situ, teman-teman ya. Jangan mudah karena wah ini ada yang baru, ikut baru, jadi latah gitu. Gimana sih? Pada nila saya coba sampaikan general recommendation for tilapia ya. Tilapia itu dulu di buku pertama saya tentang ikan nila merah Bangkok. Itu buku pertama saya tahun 2005 ya. Lama sekali itu karena buku pertama pengerjaannya lama, hampir setahun saya buat buku itu. Setebal 150 halaman lah kira-kira. Nila itu sebenarnya di literatur itu setelah saya coba kumpulin, itu berkisar antara 20 sampai 30 yang sudah dicobakan ya. Kalau 20 memang rendah, tapi harus ada komponen lain yang ditambahkan. Karena bagaimanapun misalnya di 20 jangan-jangan asam aminonya kurang ini gitu. Kurang baik itu jenisnya, kurang baik itu jumlahnya. Jenis misalnya persyaratannya harus ada 10 asam amino esensial yang penting. Oh ternyata di pakan cuma ada 8, maka 2 ditambahkan tuh ke pakannya. Harus ada penambahan. Atau untuk kebutuhan nila misalnya dari 10 yang esensial itu terpenuhi, tapi ada 1 yang jumlahnya kurang di pakan itu. Mestinya 1 semua, oh ada 1 jumlahnya cuma 0,5. Karena ada 1 0,5 menjadi penentu dari yang lain, maka yang lain itu meskipun 1 yang dipakai cuma 0,5 jadinya gitu. Gitu teman-teman. Itu bicara asam amino misalnya, asam amino esensial. Kemudian total lemaknya, total lipid 6 sampai 12. Di pakan-pakan kan maksimum 6 kan begitu ya. Apa betul ya enggak tahu saya. Kalau misalnya mampu sampai 12 kan meskipun pakannya 6 kan bisa ditambahkan tuh. Nah sumber lipid itu ya banyak, yang paling murah apa? Ya bisa minyak sayur kan murah itu. Kemudian yang jarang dibahas sekali, jarang dibahas di pakan itu, entah pakan apa saja, pakan untuk ikan apa saja, adalah PE rasio teman-teman. Di kemasan pakan ya jarang disampaikan ini. PE rasio itu apa? Rasio antara protein dan energi itu mestinya disampaikan itu secara terbuka gitu ya. Karena P rasio itu dampaknya juga ada nanti ke kinerja ikan kita gitu, ke keberhasilan profit misalnya dan seterusnya ada nanti. Nah, kalau teman-teman tertarik saya coba sampaikan, ini sudah saya koneksikan dengan perhitungan P rasio pada manusia sih, biar mudah maksud saya. Nah, seperti ini PE rasio, proteinnya 21, fat 10. Fat ini jadi energi, oke. Kalau energi dari protein ya mahal teman-teman. Protein itu harus untuk pertumbuhan saja. Kalau pertumbuhan menggunakan dari protein bisa sangat mahal nanti. Karena harga proteinnya di pakan itu kan yang paling mahal gitu. Penentu kemahalan itu kan biasanya dari persentase kandungan protein gitu. Fatnya 10 gram, anggap 10 gram. Berarti proteinnya 21, energinya 10, PE 2,1. Nah, kalau mau baca lebih lanjut, ini memang bahasa Inggris, silahkan. Sekarang saya coba kembali ke topik berarti tentang PE rasio tadi ya. Saya di awal sudah sampaikan, ini memang rarely discuss. Jadi sangat jarang sekali didiskusikan di kita di Indonesia ya. Kalau di penelitian ya itu penting. Poin penting itu. Karena ini keseimbangan protein energi itu penting. Gimana maksudnya? Nih. Protein adalah penting untuk pertumbuhan, kemudian perbaikan jaringan, kemudian fungsi metabolisme di tubuh ikan. Oke. Sementara energi, energi kalau tadi sudah sampaikan, ya jangan ngambil dari protein, ngambillah dari karbohidrat atau lemak gitu, atau lipid. Maka saat kita mungkin masih mememori, mengingat masa-masa kecil, kan makannya suka banyak tuh, makan sepiring, nambah lagi sepiring, kan karbo jadinya ya. Ikannya mungkin hanya seuprit gitu, tapi nasinya menumpuk 2 gunung misalnya kan gitu. Ya karena masa-masa kecil itu kan masa-masa pertumbuhan masih gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau masa sudah dewasa ya berkurang karbonya, sudah otomatis sudah itu. Naikin protein misalnya. Nah, energi ini dari mana? Karbohidrat, lemak, kan begitu. Dan ini menjadi apa? Menjadi bahan bakar. Bahan bakar dari berbagai proses fisiologi di tubuh ikan. Maka rasio PE tadi, PE rasio, penting keseimbangannya itu berkaitan dengan protein dan energi untuk memastikan nanti pertumbuhan dan kesehatan ikannya optimal gitu teman-teman ya. Terus efek PE rasio ke pertumbuhan misalnya, nah kayak gini. Nah, kalau terlalu banyak gimana? Kalau terlalu banyak protein misalnya, nggak seimbang, artinya protein terlalu banyak.
Pertama, yang utama adalah apa? Mahal jadinya kan, mahal. Jadi secara ekonomi ya tidak cocok lah, karena kemahalan jadinya. Jadi melalui ujaran ini saya ingin sampaikan, tidak berarti bahwa protein tinggi itu harus selalu bagus, enggak gitu. Harus ada yang disebut P rasio di situ, seimbang dia. Nah, kalau berlebihan pun bisa jadi apa? Menyebabkan stres bagi si ikannya. Dan kalau ikannya stres tidak mau makan, berpotensi apa? Polusi bagi lingkungan. Itu kalau terlalu tinggi. Bagaimana kalau terlalu banyak energi? Kalau tadi terlalu banyak protein, sekarang terlalu banyak energi. Kalau di masa-masa pertumbuhan, oke, karena masih anak kecil, misalnya masih ikannya masih benih, nah, masih masa pertumbuhan, tidak masalah. Tapi kalau berlebihan, nah energi ini akan menjadi penumpukan lemak nanti, jadi karbohidrat tadi yang utamanya memang dari karbo misalnya, termasuk lipid sebenarnya, itu disimpan akumulasi. Inilah yang kemudian dikenal dengan obesitas kalau sudah kita dewasa gitu ya. Bahkan anak-anak yang makannya berlebihan, energinya berlebihan, kemudian aktivitasnya kurang, itu cenderung kegemukan nanti gitu. Kalau di ikan berarti ya ikan menjadi fatty disebutnya, become fatty, kegemukan. Kalau ini nanti dipotong bagian kepala, dibuang bagian organ dalam seperti usus dan lain-lain, sehingga kita sebut sebagai karkas atau dressing, tulangnya juga dikeluarin, dapatnya akan sedikit nanti yang bisa dimanfaatkan untuk dimakan itu teman-teman. Bahkan kalau dalam dunia perdagangan ikan-ikan hidup misalnya, ikan-ikan yang banyak lemak tadi itu, begitu di fase pemberokan misalnya, diberok sehari itu susutnya sangat tinggi. Begitu dikirim lewat darat misalnya, transportasi, susutnya juga akan tinggi lagi gitu. Nah, gitu teman-teman ya. Itu kalau terlalu banyak energi. Sekarang posisi optimal seperti yang kita harapkan. Maka posisi PE itu tentu saja bergantung pada apa? Ya ini yang pertama ingin saya sampaikan. Bergantung pada ukuran ikan. Kalau ikannya masih larva, masih benih, kemudian masa pertumbuhan pembesaran awal, pembesaran akhir, itu bisa berbeda. Kemudian pada ikan kecil, tadi sudah saya coba sampaikan juga, cenderung memang PE-nya tinggi. Maka kita seringkali melihat di keseharian, pakan benih kan biasanya cenderung proteinnya lebih tinggi daripada pakan pembesaran kan, begitu ya. Nah, keseimbangan ini memang nanti ingin memastikan kita ya, bahwa pengelolaan, mempertahankan keseimbangan antara energi dari protein itu fungsinya kemana? Ke pertumbuhan, teman-teman. Oke, ini nanti kaitannya P rasio ini dengan apa? Nah, ini contoh ini. Saya sambungkan ke sini dua hal ini ya. Saya sudah dapat beberapa data juga. Ada juga jurnal khusus yang membahas. Sebelum ke situ saya coba bahas ini. Pada Mozambik, tilapia Mozambik, ini mungkin disebut Mozambicus ya, itu kebutuhannya sekian, 19,7 mg CP kilojoule per gram. Di sini muncullah istilah energi kilojoule. Nanti ada juga megajoule teman-teman, bukan begajul ya, megajoule atau mj. Pada ikan nila secara umum kisarannya seperti ini, 15,3 sampai 16,4. Kemudian pada ikan nila hibrida itu lebih tinggi, 27. Nah, contoh tadi saya coba masuk ke jurnal ya, karena ini open access, artinya free ya. Ini judulnya efek atau pengaruh dari perbedaan rasio protein to energi atau P rasio terhadap performa pertumbuhan, kemudian komposisi tubuh ikannya. Ikannya ukuran berapa? Fingerling, masih benih ya. Ini jurnal Applied Ichthyol tahun 2008 ya. Teman-teman kalau tertarik silahkan kunjungi. Di dalamnya ada beberapa istilah, specific growth rate, ada feed conversion ratio seperti sering kita bahas, ada net protein retention, jadi retensi protein bersih. Maksudnya retensi gimana? Dari protein yang dimakan bersih masuk ke tubuh, menjadi bagian tubuh. Menjadi bagian tubuh berarti jadi apa tuh? Misalnya jadi sel-sel menjadi jaringan menjadi organ kan gitu. Retensi, tersimpan maksudnya. Di sini P rasio yang disampaikan saya ambil highlightnya saja. Fish feed diet G, artinya ini adalah perlakuan G, kandungannya 26%, terlalu tinggi kan? Tidak terlalu tinggi, 26%. Tapi energi levelnya 22 megajoule tadi saya sampaikan per kilo. Jadi karena per kilo makanya dia muncullah megajoule. Kalau tadi kan per gram ya. Kemudian simpulan kasarnya kira-kira begini. Our result indicated the optimum P ratio for Organomeles niloticus is 18,96 gram protein, sedikit kan, per megajoule of energy, gross energy. Pakannya, kalau pakannya 36 tinggi ya. Karena benih tadi saya sampaikan, benih. Nah, rasio ini
tinggal dipilih saja mau pakai yang mana. Kalau pakannya proteinnya rendah, berarti bagaimana nge-set keseimbangannya, begitu teman-teman ya. Nah, rumus P ratio sendiri sederhananya begini. Protein dibagi energi dari lemak tadi, kemudian yang berasal dari karbohidrat non fiber non serat begitu. Itu terkait dengan PE ratio teman-teman. Jadi bahasan tentang general recommendation terkait pakan di situ adanya. Oke. Sekarang bahan bioflok kemarin sudah pernah saya bahas juga terkait dengan bakteri. Nyambungnya kemana? Terkait sumber C, nyambungnya kemana? Terkait sumber C, nanti nyambungnya ke C ratio lagi, itu. Nah, saya coba bahas lebih lanjut tentang sumber C ini. Kemarin sudah saya sampaikan juga bahwa sumber C bisa saja berasal dari produk samping pertanian. Jenisnya apa? Sudah saya sampaikan. Produk industri jenisnya apa? Sudah saya sampaikan. Kemudian ada yang bertanya, berapa dosisnya Pak? Jadi berapa banyak C yang harus ditambahkan? Itu bergantung kepada apa tadi? Masih ingat? C N ratio. Teman-teman mau ngambil posisi yang mana itu? Tidak pukul rata gitu. Jadi tergantung kepada apa proteinnya. Karena protein itu berarti nanti C-nya yang masuk ke air berapa, N-nya juga akan jadi berapa karena tingginya protein tadi, kan begitu. Yang kedua, meskipun proteinnya sama, ada 2-3 produk proteinnya sama nih, kecernaannya kan bisa berbeda. Jadi dosis itu bisa bergantung kepada nilai kecernaan dari pakannya. Terus tadi sudah sampaikan tergantung kepada C ratio yang akan digunakan, maunya berapa gitu. Kalau sudah bisa nentuin ini kan berarti tercapai tuh sisi profesionalisme teman-teman di lapangan di tempat masing-masing. Saya cuma punya pakan segini, saya coba aja lah dengan C ratio ini gitu. Jadi teman-teman melakukan kegiatan praktek di lapangan atas dasar ilmu yang sudah teman-teman serap sendiri, kemudian dikondisikan dengan kondisi lapangan gitu. Kemudian tergantung kepada apakah ada buang air atau tanpa buang air. Kalau tanpa buang air artinya sekian banyak massa yang dimasukkan ke media, ke air kita, kan berarti tidak keluar dong. Penumpukan C terjadi di situ, penumpukan N terjadi di situ, kan begitu. Nah, kalau dibuang beda lagi. Berarti ada sekian C dan N yang keluar dari media, kan begitu. Nah, terakhir yang ingin saya coba jelaskan lebih lanjut, berapa dosisnya? Ya tergantung bahan yang dipakai. Dari sekian jenis sumber C tadi, tergantung pada bahan yang akan dipakai gitu. Misalnya pakai molase berapa, tanpa molase seperti apa. Nah, berkaitan dengan molase, kemudian gula, hal-hal mendasar tentang bioflok itu sudah saya bahas di Gonila. Target saya sederhana, bahwa bahasan di Gonila itu menjadi pondasi teman-teman untuk memahami teknologi bioflok ini. Mau diterapkan di nila, mau diterapkan di lele, mau diterapkan di udang, mau diterapkan di gurame, ya kondisinya saya buat di situ gitu. Kemudian molase juga sudah saya bahas. Intinya molase itu monosakarida lah namanya. Monosakarida itu berarti sederhananya dari polisakarida. Monosakarida itu misalnya ada sukrosa di situ, ada fruktosa di situ, banyak jenis monosakarida itu. Kemudian tanpa molase, kalau di YouTube bioflok nila tanpa molase, ya kalau tanpa molase terus apa dong, kan gitu. Bisa pakai gula pasir, dosisnya sesuai dengan tingkat kemurnian kandungan air di situ. Gula pasir dulu sudah pernah saya sampaikan juga. Intinya gula pasir itu umumnya adalah monosakarida kan. Berarti sederhana, mudah diserap oleh si bakterinya, mudah dipakai. Tinggal berikutnya pertimbangkan sekarang berapa harga per kilo dari gula pasirnya. Molase misalnya per kilo, anggap per liter sama dengan sekilo, harganya murah Pak katanya. Anggap misalnya 10.000 gitu. Anggap saja begitu, 10.000 harga molase. Sementara harga gula berapa? Harga gula sekarang termahal anggap misalnya 15.000 ya. Nggak tahu, nanti sebenarnya ada bahasan nanti ya. Anggap misalnya 15.000, seakan-akan 15.000 itu lebih mahal dari 10.000 molase yang kadar airnya tinggi itu. Belum tentu, karena dosis penggunaannya nanti berbeda. Penggunaan gula pasir itu cenderung hanya setengahnya dari penggunaan molase. Jadi misalnya saya sampaikan sekarang, molase menggunakan dosis 100 ml nyata, sementara gula hanya menggunakan 50 gram. Yang tadinya 100 ml sementara gula hanya pakai 50 gram cuman. Kalau dikonversi nanti berarti 1 liter molase yang tadinya 10.000 itu setara dengan 500 gram gula dong. Yang tadinya harga gula per kilo misal 15, berarti kan cuma 7
1.500 dong gitu. Itu poin pertama. Belum lagi misalnya molasenya sudah sangat encer, bau lagi gitu. Itu jadi bahan pertimbangan teman-teman. Yang sering dipakai yang lain kalau di bioflok itu ada juga tepung tapioka teman-teman. Tepung tapioka di tempat teman-teman berapa harganya? Saya semalam sempat cek juga di beberapa marketplace ya. Saya anggap ini 15.000, 16.000 ya. Kandungan per 100 gramnya sendiri sempat saya juga cari, bekali dengan literatur juga. Coba saya pencet ya. Nah, ini dari produsen tepung tapioka, informasi kandungan tepung tapioka dan manfaatnya. Waduh, ini ada makanan ringan ini. Kandungannya seperti ini. Ada karbohidrat sekian gram per 100 gram. Nah, kita coba masuk lagi karena sebenarnya ini sudah saya rangkum juga. Nah, seperti ini. Lemaknya sekian, protein sekian, seratnya sekian, sodiumnya sekian, 1 miligram cuman. Gulanya sendiri sekian, karbohidratnya sekian. Malah dipisahkan ya antara karbohidrat dan gula. Yang secara umum berarti apa ini? Kalau di total C-nya berarti sekitar 90% kan. Jadi mirip-mirip dengan apa dong? Mirip-mirip dengan gula. Nah, ada cuman partikel tepung tapioka ini dibanding dengan gula pada saat ke air itu kan pasti berbeda. Inilah yang kemudian menjadi strategi juga dalam penerapannya. Rilis lepasnya komponen-komponen di tepung tapioka itu berbeda dengan rilisnya atau lepasnya partikel gula ke air. Gula larut mudah sekali jadi hilang, bentuknya sendiri jadi hilang. Itulah seringkali kebaikan seseorang itu sering hilang padahal dia ada di situ bersama produknya, kebaikannya dia. Misalnya tatkala nyeduh kopi yang sering diungkapkan, waduh kopinya mantap ini. Padahal ada gula terlibat di situ juga yang menyebabkan kopinya jadi mantap kan gitu. Oke. Terus secara umum karena ini tepung tapioka itu padat ya, serbuk. Secara umum saya sampaikan seperti ini. Ini penyederhanaan saya. Jadi harus diingat inilah upaya penyederhanaan saya penggunaannya. Adalah 0,6 sampai 0,8 kali dari molase. Jadi kalau molase misalnya pakai 100 tadi karena cair berarti 100 mili, berarti tepung tapioka berapa? Ya 0,6-nya dari 100. Cuman bentuknya karena padat tepung berarti gram larinya gitu. Berarti 0,6 kali 100 60 ya sekitar 60 gram begitu teman-teman. Oke, mudah-mudahan nyambung. Saya sengaja agak pelan-pelan ini teman-teman biar sekali nonton ini dari awal sampai akhir tidak ngulang-ngulang. Itu berarti pekerjaan teman-teman efektif nanti. Kali belajar langsung dapat semua gitu. Tidak di skip-skip, loncat sana malah bingung. Itu terkait tapioka, oke? Sekarang tepung beras. Tepung beras juga ada juga dulu yang bertanya, bagaimana Pak kalau menggunakan cucian beras? Tidak masalah kalau teman-teman punyanya itu pakai aja. Cuman kalau berupa cucian beras terus terang saya sedikit kebingungan mengenai penentuan dosisnya. Pengenceran dari 1 liter beras, anggap 1 kilo beras dicuci menggunakan air berapa liter. Air cucian itu kan berarti membilas beras tadi sehingga partikel lain yang mudah larut kemudian menjadi bagian dari air cucian tadi. Kalau air cuciannya bilasan pertama 1 liter, nah 1 liter itu kandungannya berapa kan nggak tahu kita. Itu maksudnya. Bisa dipakai nggak? Bisa dipakai. Nah sekarang coba per 100 gram beras itu, tepung beras itu kandungannya berapa? Saya sengaja ini pakai referensi Alu Dokter ya. Meskipun di internet banyak sekali teman-teman referensi yang pada satu titik kesimpulan tidak semua informasi di internet itu valid datanya ya. Nah saya coba buat dari sini. Ada tepung beras putih biasa yang atas ini. Ada tepung beras coklat. Nah, kadar karbohidratnya berbeda. Ini 80 gram, ini 76. Berarti lebih rendah tuh kandungan karbohidratnya. Cuman magnesiumnya tinggi gitu ya. Nah, sekarang saya coba lanjut lagi masuk ke materi ini. Karena ringkasannya pun sebenarnya tepung beras putih sudah saya buat seperti ini. 80 gram tadi ya. Komponen lainnya protein dan seterusnya. Kalau posisi ini 80 gram, sementara tadi tepung tapioka, mana tepung tapioka ya? Berapa tuh? Tepung tapioka kan 88 plus ditambah 3, hampir 90-an. Sementara tepung beras 80 gram. Berarti penggunaannya bagaimana? Ya dihitung tadi, dihitung lagi. Berarti penggunaannya lebih banyak daripada menggunakan tepung tapioka. Begitu teman-teman. Dan yang jangan lupa juga dipikirkan adalah berapa harganya. Sengaja tidak saya cantumin harga, sengaja tidak saya cantumin dosis agar kita sama-sama mikir jadinya gitu. Selain itu ada juga tepung jagung, kemudian tepung gandum, banyak yang lain teman-teman. Nah, sementara di
bahasan kita kali ini saya sampai bahas kepada molase, menggunakan molase berarti, kemudian menggunakan gula pasir. Ini untuk menjawab, wah bioflok tanpa molase, berarti selain molase ada apa? Ya bisa gula, bisa tapioka, bisa tepung beras, bisa yang lain gitu. Sebagai pengingat terakhir berkaitan dengan sumber C ini, pastikan apa? Harga. Jadi jangan ikut-ikutan, harganya juga dipikirin. Kedua, ketersediaannya mudah nggak diperoleh selain harga tadi. Yang ketiga, efisien pada saat digunakan oleh si bakteri. Ini dasar pemikiran hampir semua peneliti. Kalau misalnya karbonya adalah bentuk polisakarida, berarti si bakteri kan harus menyederhanakan dulu tuh dari polisakarida menjadi mono agar kemudian dipakai oleh si bakterinya. Nah, proses dari poli menjadi mono itu perlu waktu, perlu energi juga si bakterinya, kan begitu. Maka saya sebutkanlah efisiensi pada saat digunakan oleh si bakteri. Oke, pembahasan mengenai berapa dosis sudah saya selesaikan. Sekarang lanjut ke sebenarnya impact-nya apa sumber C tadi ini ke growth performance. Jadi dari beragam sumber C tadi, dampak ke ikannya ya ke pertumbuhan, performa pertumbuhan. Satu. Yang kedua, karkas. Karkas ini adalah edible portion ya. Jadi bagian ikan yang bisa dimakan gitulah. Yang utamanya kan daging. Jadi kalau ikan dibuang kepala, dibuang organ misalnya sirip, dipotong sudah semua, organ dalamnya dibuang. Kemudian apalagi? Itu disebut karkas. Kemudian dampaknya terhadap aktivitas enzim. Enzim si ikan, enzim si bakteri. Nah, di situ. Kemudian optimasinya bagaimana nih upaya optimasi? Nah, saya ingin sampaikan begini. Setelah kita coba belajar sumber C dengan aneka ragam jenisnya, dosisnya pun jadi pasti berbeda. Ini memungkinkan kita memahami apa? Bahwa karbon, tipenya, cara penggunaannya, termasuk integrasi, ini salah ketik, integrasi dengan teknologinya itu menjadi poin yang sudah teman-teman pelajari. Kalau sudah paham, kembali ke hal-hal dasar sekarang. Nah, sudah paham kan tadi? Jadi C tadi itu di bioflok itu dipakai untuk apa dong sebenarnya sebelum berpengaruh ke ikannya, sebelum berpengaruh misalnya ke perbaikan kualitas airnya. Sengaja ini saya buat teman-teman agar di situ ternyata awalnya gitu maksudnya. Saya berharap muncul itu. Teman-teman berarti dengan kesadaran sendiri paham. Jadi pertama di awal waktu mikroba, anggap saja bakteri, kan perlu juga dong pemicu awal agar dia tumbuh. Makanya sering saya sebut dulu sumber C itu gaji buat si bakteri kan gitu. Dengan gaji itulah kemudian dia bekerja. Karena dapat tambahan sumber energi, maka dia memperbanyak. Karena terjadi di dalam sistem, maka rekrutmen tenaga kerja tadi itu terjadi di sistem itu gitu. Nggak perlu tambahan tenaga kerja dari luar. Kecuali jika masih kurang, makanya tambahlah probiotik tambahan. Tambahlah misalnya susulan sumber C. Kan begitu. Keputusan itu yang menjadi penentu perlu tidaknya kita menambahkan probiotik lagi dari luar, termasuk menambahkan sumber C lagi dari luar gitu. Kemudian berkaitan dengan teknologi dan sistem bioflok ini, tentu saja ini keamanan hayati berkaitan dengan apa? Dengan ikannya. Saya bahas dulu nih. Nah, terakhir itu keamanan hayati. Keseimbangan chain ratio tadi sudah saya bahas kan, karena ini adalah bagian khotimah atau penutup dari materi ini. Dampak dari chain ratio yang seimbang itu dampaknya apa? Kan tadi sudah dijelaskan. Tinggal kalau belum mudeng, belum paham, dipelajari lagi ke bagian depan dari video ini. Dampaknya kan berarti hemat penggunaan air, karena dengan keseimbangan chain ratio tadi, dampaknya ke air, kualitas air dijaga oleh si bakteri atau mikroba tadi. Karena sudah dijaga, berarti ikannya pun aman di situ. Karena sesuai kualitas airnya dengan si ikan, masih layak dia. Termasuk mikroorganisme yang ada di airnya. Itu teman-teman ya, berkaitan dengan sumber C yang bisa saya sampaikan. Apalagi sepertinya materi ini terkait pakan, terkait sumber C, bahan bioflok sudah sampaikan, karena kalau materi yang lain, listrik dan seterusnya kan pernah saya bahas itu. Nah, saya berharap memang dari materi yang hanya satu layar ini, berharap bahwa sekali kita melihat topik ini, terbayang tuh bioflok itu seperti apa, persyaratannya seperti apa, kebayang tuh metode 1 yang disampaikan Pak Adi seperti apa, metode 2 seperti apa, metode 3 seperti apa, metode 4 seperti apa, metode 5 dan 6 seperti apa, kan gitu. Gitu teman-teman. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tetap semangat agar ya lelah-lelah kita itu teman-teman lakukan itu menjadi lillah, berarti menjadi ibadah. Ya, saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.